Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, taufik dan hidayah untuk mau berhadir di perwiritan ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada beliau, sahabat-sahabat beliau. Tidak pula lupa pula ulama-ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin yang senantiasa berjuang sehingga ajaran Islam, ihsan, iman sudah bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu jemaah perwiritan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita ada membaca kitab Dardir yang kemarin isinya tentang cerita atau peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjemput perintah sholat. Maka kemarin sudah diterangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW, kita ulang sedikit kajinya, ketika di perjalanan dia akan menemukan beberapa contoh. Beliau melihat pertama di perjalanan beliau didatangi oleh jin iblis dari Masjidil Haram mau ke Masjidil Aqsa, itu didatangi oleh jin iblis, diganggu dengan membawa obor. Hai Muhammad, berhenti. Nabi menoleh, maka dia lihat di situ ada jin iblis membawa obor. Kemudian ala u'allimuka kalimatan, kata Jibril. Pertama ditanya Jibril, tahukah engkau wahai siapakah itu? Nabi bertanya kepada Jibril, siapa itu? Maka kata Jibril, itulah jin iblis. Maka kata Jibril, maukah engkau saya ajarkan kalimat yang apabila kamu baca maka binasalah dia dengan segala tipu dayanya. Maka inilah bisa kita amalkan kalimat yang saya bacakan kemarin. Ini menghilangkan gangguan-gangguan iblis. Jadi termasuk kalau ada orang kerasukan bisa ini kita bacakan. Insya Allah lari setan itu daripadanya. Selain kalau dalam kitab lain ada juga azan ya. Azan termasuk termasuk juga. Kemudian di perjalanan itu Nabi melihat satu kaum yang dimana mereka menanam, kaum Yajra'una, mereka menanam. Di situ mereka menanam, di situ mereka memetik hasilnya, tumbuh lagi. Maka diumpamakan ini kamakana fakala, sebagaimana adalah ia berkata, Nabi Jibril mahaja apa ini? Inilah perumpamaan orang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka dilipat gandakan kebaikan mereka dengan 700 kali lipat ganda. Dan siapa lagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya, begitu juga nanti orang ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana gambaran yang dilihat Nabi ketika Isra tadi. Artinya sedekah yang kita infakkan itu bukanlah mengurangi harta kita pada hakikatnya.
tapi nanti akan dilipat gandakan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, uji darihan, Nabi itu memperdapati bau yang wangi ketika di perjalanan tadi, karena di Palestina itu, di negeri Palestina itu, di situ apa namanya itu, di perjalanan tadi Nabi menghirup bau yang sangat wangi, lebih wangi daripada kasturi. Maka ini adalah gambaran wanginya orang-orang syahid. Orang-orang syahid di jalan Allah. Ini adalah Siti Masita beserta keluarganya yang pada saat itu dibunuh oleh Fir'aun, digoreng hidup-hidup. Sebagaimana diterangkan, apa kata anaknya, jangan takut, silahkan ibu kita berada di jalan yang benar. Masih dalam ayunan bayi berbicara. Maka dengan tiada merasa takut, Siti Masita juga terjun bersama bayinya. Selain suaminya dan anaknya sudah dilemparkan, digoreng di belanga yang besar. Karena dia beriman kepada Allah, tidak mau menjual imannya kepada Fir'aun. Jadi kemudian ada lagi kita dengar ini anak diterangkan di sini bahwasannya bayi yang berkata di dalam ayunan itu ada 4. Pertama, saksinya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf ketika dituduh berzina, itu saksinya juga anak bayi. Yang kedua, Sahib Zuraih, saksi Zuraih yang saya terangkan kemarin. Zuraih ini adalah seorang abid, tetapi ada sampai 3 kali orang tuanya datang menjumpai dia dalam keadaan sholat. Zuraih dipanggil, dia tidak menyahut melanjutkan sholatnya, sehingga ibunya berkata kepada dia, kamu tidak akan meninggal kamu Zuraih sebelum kamu berjumpa dengan seorang penzina. Ini gambaran kepada kita supaya jangan sekali mengutuk anak, karena doa orang tua itu mustajab cepat. Yang menyesal nanti kita sendiri. Bagaimana cerita kisah balik utang, ya. Dan saksinya Nabi Isa, dan Nabi Isa begitu juga. Nabi Isa dia berkata-kata kan masih dalam itu lahir kan, masih dalam kecil. Kemudian di keempat, Nabi berjumpa dengan kaum yang memecahkan mereka akan kepala mereka. Kaum kaum yang memecahkan kepala mereka. Setiap pecah kepala tadi kembali dia seperti semula. Maka Rasul bertanya, siapa ini? Inilah orang-orang yang menyia-nyiakan mereka atau menganggap enteng mereka daripada sholat yang diperlukan. Makanya dalam Al-Quran pun jelas, ya, wawailul musallin, celakalah bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Berat hukumannya. Di dunia aja kalau kita meninggalkan sholat kan dapat ajab. Dan Amihul Hafirin ada 15 siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Tiga di antaranya dicabut keberkahan rezekinya. Tidak ada berkah rezeki, banyak uangnya, tetapi uangnya itu nanti menambah siksanya. Berapa sih? Kan banyak kita lihatnya, ada orang sembahyang dia mau ya walid memang, tapi akan ada ini guna-guna untuk menambah dosa, menambah timbangan, keburukan, menambah ajabnya di akhirat. Dicabut keberkahan umur kalau pun ini gedang, maka ini dia berkah sia-sia dia pergunakan ke jalan maksiat umurnya. Dicabut keberkahan, kemudian nanti meninggal dia dalam keadaan sangat haus dan lapar termasuk. Lain lagi kalau sudah dikubur disiksa oleh ular yang bernama Sujaul Aqra. Jadi yang kelima, datang dia di atas kaum. Nabi menjumpai kaum yang setengah badannya itu kepalanya manusia, badannya binatang.
Ini diumpamakan dan mereka itu lagi di atas kaum, inilah kaum-kaum yang munafik. Munafik. Yang keenam, dia menjumpai orang yang memakan pohon berduri lagi rasanya pahit. Dan panas neraka jahanam. Lagi ada itu disiksa dengan batu kerikil. Mereka itulah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi orang yang tidak menunaikan zakat itu nanti hukumannya itu adalah mereka memakan pohon yang berduri yang sangat pahit. Itu hukumannya yang Nabi lihat ketika di perjalanan Isra itu. Orang yang tidak menunaikan zakat. Kemudian Nabi melihat orang yang ketujuh, Nabi melihat orang yang memakan daging yang busuk, padahal dihidangkan ada daging yang baik. Maka Nabi juga bertanya, apakah ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ini adalah siksa bagi orang penzina. Orang penzina, karena ada yang halal dia mau mengambil yang haram. Maka berat sebenarnya zina ini termasuk dosa besar, ya kan? Membunuh, menzina itu dosa besar, sehingga dalam ayat Al-Quran pun itu beriringan dengan syirik, karena merupakan dosa besar, sehingga azab orang berzina ini juga itu di dunia itu miskin juga, dicabut keberkahan rezekinya. Itu umumnya orang yang berzina tidak bertobat, itu miskin dia. Miskin, dicabut keberkahan rezekinya, juga dicabut keberkahan umurnya. Kemudian itu buruk panggilannya di dunia. Yang kedelapan, Nabi melihat seorang laki-laki yang berenang di lautan nanah. Maka Nabi bertanya, siapakah ini? Inilah orang yang memakan riba. Riba ini bahkan diterangkan dalam kitab-kitab fikih lebih berat daripada zina. Maka jangan sekali-sekali kita memakan riba. Dan Al-Quran pun banyak ayat yang melarang kita tentang jangan memakan riba. Riba ini sesuatu yang memang tidak dihalalkan dalam syariat. Kita pinjam uang 1.000 harus balik 2.000, atau balik sekian. Tidak ada sistem kiranya sah atau sistem berkongsinya sah dalam syariat. Beda kalau kita pinjam ibu-ibu, saya pinjam modalnya, ini kalau rugi ikut dia menanggung, itu kirat namanya. Kalau beruntung bagi laba kita berdua, kalau rugi bagi sama. Ini dia tahu hanya untung, pokoknya tiap bulan harus setor kepada dia. Kita rugi dia nggak tahu, sayur kita nggak laku dia nggak tahu itu. Jadi itu juga haram. Kita hindari ibu hal yang demikian, karena nanti hukumannya ini juga berat. Jadi itulah semisal orang memakan riba. Yang kesembilan, Nabi melihat seorang laki-laki yang menghimpunkan dia kayu bakar. Kayu bakar, sementara di bukunya masih ada, dia cari lagi. Yang ini nggak terangkat, diambil lagi, ditumpuk-tumpuk. Itu gambaran orang yang dia sudah punya jabatan, tidak sanggup menunaikan jabatan tersebut, memegang amanah, dia ambil lagi amanah yang baru. Artinya rakus dengan jabatan. Sementara dia tidak mampu melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Yang ke-10, Nabi melihat orang yang menggunting bibirnya, lidahnya. Sudah diguntingnya, kemudian tumbuh seperti semula, balik digunting, dia tidak lelah. Nabi juga bertanya, ini siapa wahai Jibril? Inilah tabaul fitnah.
pembicara fitnah, orang kena tukang fitnah, maka fitnah itu asyadu minal qatl, ya kan? Fitnah kadang lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan kadang gara-gara fitnah orang yang baik-baik jadi bertengkar, ya. Keluarga yang sudah elok jadi bertengkar gara-gara fitnah. Jadi orang tukang fitnah ini nanti diguntingnya lah lidahnya itu, memanjang lidahnya digunting sampai bibirnya digunting, diguntingnya. Tumbuh lagi dagingnya seperti semula, balik dia gunting, bukan gunting biasa, gunting yang dari tembaga, dipanaskan oleh api neraka. Dan siapa lagi kutaba umatika yakuna ma la yaf'alun, dan pembicara umat engkau yang mereka berkata apa yang mereka tidak kerjakan. Ini apa? Orang-orang yang pandai berbicara, orang-orang yang pandai berpidato, tetapi tidak mampu memperbuat yang dia kerjakan. Ini termasuk ini apa itu guru-guru yang memang bagaimana pandai dia berbicara, pandai berbicara. Makanya saya kalau ceramah ini kadang gimana, takut, ada rasa takut saya menyampaikan, tapi tuntutan kepada kita yang berilmu, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa mau'izatil hasanah, kan gitu. Ajak kepada jalan Allah dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Ini juga tuntutan. Kalau tidak kita laksanakan, kita berdosa. Tidak kita ajak orang, apalagi balighu anni walau ayat dalam hadis. Sampaikan ajaranku, kata Nabi, walau satu ayat. Dan bagilah menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, dikatakan dalam kitab hadis, itu sama seperti pahalanya 70 para nabi dan rasul. Satu hadis Nabi yang kita sampaikan itu pahalanya sebagaimana dapat 70 pahala para nabi dan rasul. Makanya saya senang saya belajar hadis, termotivasi saya dengan ternyata begitu fadilah daripada menyampaikan hadis Nabi. Sekalipun belum mampu kita mengamalkan, tapi kita berusaha untuk itu. Jadi ini kan saya bacakan hadis-hadis, mudah-mudahan teringat kita, oh ternyata tidak bisa memfitnah, tidak bisa mengupatkan gitu. Dan kemudian ke-11, lalu Nabi dengan orang azfaru minuha, sukunya dari tembaga, dia mencakar-cakar wajahnya dan dadanya, habis dicakar wajah sama dadanya, koyak lagi, tumbuh daging, dicakar lagi. Maka Nabi juga bertanya, siapa itu wahai Jibril? Maka mereka itu adalah yang memakan daging manusia dan menjatuhkan ia pada harga diri mereka. Berarti ini adalah gambaran orang pengopat, orang yang memfitnah, menjatuhkan harga diri seseorang, dihinanya, difitnahnya orang sehingga buruklah seseorang tadi di pandangan orang lain. Jadi nanti dia itu juga mencakar, mengkoyak-koyak ini sampai habis. Dan ini juga hukuman bagi perempuan yang suka buka aurat. Ini termasuk aurat, ketawa mulyana. Aurat itu bukan seutuhan gadis saja, tapi seluruhnya kita perempuan. Itu yang namanya aurat kita perempuan, yang boleh nampak hanya muka dan dua telapak tangan. Jadi duduk kita di luar, tidak boleh nampak rambut kita itu. Nanti kita cakar-cakar lah itu, sampai koyak lah apa di sana. Itu hukumannya. Jadi sebenarnya ibu-ibu, di dalam kitab Ulumul Quran itu sunat kita bersedih ketika dibacakan ayat-ayat tentang siksa. Itu tanda hati kita itu hidup. Ya kan? Iza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu wajilat tubuh, bergetar hatinya.
Maka ini juga termasuk hadis ketika dibacakan ini harusnya ya Allah. Nah, kemudian tadi ketawa pula dia. Aku sering buka auratnya atau begini nanti aku cakar-cakar berdarah kan begitu. Sedih kita harusnya. Ya Allah inilah hukumannya nanti. Jadi kalau tertawa kita pasti kurang kita teringat. Tapi bisa jadi dia teringat tadi, oh aku udah sedikit. Jadi nanti kita ubah karena tahu kita hukumannya. Karena hadis Rasulullah SAW itu, kalau kita beriman kepada Rasul, wajib kita imani segala perkataannya, segala perbuatannya. Karena yang dikatakan hadis, aqwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa af'aluhu wa ahwaluhu wa takdiratuhu. Hadis itu seluruh perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah lakunya dan ikrarnya. Dan tidak ada lah yang dikatakan Nabi itu kecuali wahyu, kan begitu? Wahyu daripada Allah. Hanya kalau yang tertulis itu Al-Quran. Kalau hadis ini dia tidak ditulis, kemudian ada juga yang sudah ditulis dibukukan. Jadi yang ke-11 yang ke-11 tadi itu dia. Yang ke-12, Nabi melihat ada satu lubang yang kecil, yakhruju min husur, yang keluar daripadanya sapi yang besar, sur azim. Faza'ala sur yuridu ayyarja'a min haitsu waras. Maka sapi itu ingin kembali lagi ke lubang yang kecil tadi. Jadi Nabi melihat satu lubang yang kecil, di situ keluar satu sapi yang besar. Maka menjadikanlah sapi itu menghendaki untuk kembali daripada sekira-kira tempat keluarnya, maka tidak sanggup dia keluar dari lubang yang kecil, ingin masuk ke lubang itu tidak sanggup karena badannya besar, lubangnya tadi ke lubang apa tadi yang tempatnya keluar tadi ke kecil. Maka itu ditanya Nabi, "Hada ya Jibril, apa ini ya Jibril?" Mahaja Jibril Kuala berkata, "Ya hajar rasul min ummatika yatakallamu bi kalimatil azimah summa yadumu alaiha." Ini perumpamaan seorang laki-laki, artinya di laki-laki seluruhnya itu. Yang dia itu berkata-kata dengan kalimat yang besar, kemudian misal dia atasnya perkataan, maka tidak sanggup dia mengembalikan perkataan tersebut. Jadi terlanjur dia berkata salah, maka tidak bisa ditarik perkataan itu. Iya, kenapa? Karena ucapan yang sudah keluar daripada mulut kita itu tidak bisa kita ambil lagi. Tidak bisa kita ambil lagi. Makanya gara-gara dikatakan di dalam ta'lim kalau nggak salah, itu bahwasanya sekali kita mengucapkan sesuatu yang salah itu ajaknya sampai 700 tahun di dalam neraka, disiksa sampai 700 tahun. Makanya janganlah sekali-kali kita mengucapkan sesuatu yang bisa melukai hati seseorang. Kenapa? Karena ucapan itu yang sudah keluar tidak bisa kita tarik lagi, apalagi sudah dari sini kita sampaikan, sudah sampai ke ujung dunia. Bisa kita sampaikan di sini, sudah sampai ke ujung dunia. Perkataan tadi di bawah angin, di bawah angin, apalagi ada api ya, di bawah angin. Yang ke-13, bainama huwa yasiru ijada auda'a ayyamini ya Muhammadun ini as'aluka. Yang ke-13, tatkala kami berjalan, menyeru kami seruan daripada sebelah kanan. Nabi berjalan lagi. Ini dari tadi di perjalanan semodel itu. Di sebelah kanannya, ya Muhammad, unjur as'aluka falam yajibhu. Lihat kepada saya. Nabi tidak menjawabnya. Maka berkata ya Jibril, haza ya Yahudi. Wahai Jibril, mahaja. Jibril menjawab, haja ya Yahudi. Ini sebuah Yahudi. Seandainya inna kalau ajab lahu, kalau engkau jawab akannya, saya banyaklah umatmu menjadi Yahudi. Maka pada saat itu Nabi tidak mengopel orang yang menyebutkan di belakang. Kemudian yang ke-14, Nabi berjalan, datang lagi
seruan dari sebelah kirinya. Ya Muhammad, unjurni, wahai Muhammad, lihat aku. As'aluka, aku bertanya kepada engkau. Maka tidak dijawab Nabi juga. Maka ditanyanya Jibril lagi. Maka Jibril menjawab, itulah seruan orang Nasrani. Jikalau engkau jawab seruan tersebut, maka banyaklah umatmu menjadi umat Nasrani. Jadi alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW tidak banyak menjadi Yahudi dan Nasrani. Tapi ini perlu kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah yahudannahu au yunasirannahu au yumadisannahu. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Jadi anak itu tergantung kepada didikan orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik dia dengan baik, insya Allah dia tidak menjadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Yang ke berapa tadi? Ke-14 ya. Yang ke-15, itu bi imrah, tiba-tiba dia Nabi itu berlalu dengan seorang perempuan hasirah yang terbukalah oleh lengannya, artinya nampak auratnya, dan atasnya itu pada perhiasan. Dia memakai perhiasan yang banyak. Nabi berkata, ya maka ya Muhammad unzurni, berkata ya perempuan, wahai Muhammad lihat aku. Maka Nabi juga tidak menoleh kepadanya. Jadi Nabi tidak melihat. Kemudian bertanya Nabi kepada Jibril, man hazihi ya Jibril, siapa ini perempuan wahai Jibril? Jibril menjawab, tilka dunia, demikianlah dunia. Amma innaka, adapun apabila engkau lau ajabtaha, kalau engkau perkenankan akannya perempuan tadi, engkau jawab, lah tarat, sungguh banyak memilihlah umat engkau akan dunia di atas akhirat. Jadi seandainya Nabi tadi menyambut panggilan perempuan tadi, maka banyaklah kita ini yang cinta dunia daripada akhirat. Yang ke-16, baina laktara tadi ya. Jadi banyak orang cinta dunia. Dunia itu apa ibu-ibu? Dunia itu adalah sesuatu yang bisa melalaikan kita daripada mengingat Allah. Maka dikatakan dunia itu pangkal daripada segala dosa. Rasul hati pangkal daripada segala kesalahan. Yang ke-16, Nabi Muhammad SAW berjalan tiba-tiba dia itu bertemu dengan orang yang sudah tua yang menyeru di tepi batang jalan, artinya di tengah jalan. Haluma ya Muhammad, mari ke sini ya Muhammad. Fakala, maka berkatalah Nabi, maka berkatalah Jibril, terus berjalan, jangan berhenti, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian ditanya Muhammad, fakala man hada ya Jibril, maka berkata Nabi Muhammad, siapa ini wahai Jibril? Berkata, ya haza adullah iblis, inilah musuh Allah iblis. Jadi yang menyuruh tadi iblis. Arada antamila ilaihi, dia menghendaki mencondrongkan ke wahai Muhammad, supaya Nabi Muhammad tadi jangan sampailah ke langit. Jadi makanya inilah menggambarkan kepada kita perlu seorang pembimbing guru supaya kita jangan tersesat di jalan. Maka Nabi itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril ketika menuju Isra Mi'raj tadi, di perjalanan Isra Mi'raj sampai ke langit. Wa ala zanibi,
Dan nomor 17, wasara berjalan Nabi Faijahua, maka tiba-tiba dia itu bertemu bi azuzin dengan orang yang sangat tua di atas pinggir jalan, di pinggir jalan juga, yang menyuruh, ya Muhammad, wahai Muhammad, unzurni, lihat saya, as'aluka, saya meminta kepada engkau bertanya. Maka palam yaltafit ilaiha, maka Nabi tidak menoleh kepadanya perempuan yang sudah tua tadi, sudah bungkuk. Fakala, maka berkatalah Nabi, man haji ya Jibril, siapa ini Jibril? Fala, berkata ianya Nabi, innahu lam yabi min umuri dunya, sesungguhnya tidak kekalah daripada umur dunia, illa ma baqiya min umuri haji azuz, kecuali apa yang kekal daripada umur ini perempuan yang lemah. Artinya inilah gambaran dunia. Begitulah sudah tuanya dunia itu. Yang kita angan-angankan, yang kita dunia itu kejar-kejar itu, padahal gambarannya dunia itu tidak lama. Diumpamakan umur perempuan yang sudah tua renta tadi, hanya sekedar itu lagi lah umur dunia itu. Artinya tidak apa sebenarnya kita kejar di dunia ini. Umur kita juga paling banyak dapat jatah 63 tahun umur Nabi Muhammad SAW. Maka kita umatnya itu jatah umur kita juga hanya segitu. Kalau banyak maka itu bonus. Alhamdulillah. Jadi itu yang ke berapa tadi? Ke-17. Jadi ke-17 Nabi itu melihat dunia. Jadi karena udah datang Ibu Yanti, kita pengajian tadi. Sama sih kan? Kemudian fakala, maka berkatalah ianya Jibril, maka berkatalah min hazihi ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Innahu, sesungguhnya lam yabi min umuri dunya, tidak terkalah daripada umur dunia, illa ma baqiya min umuri hazihi azuz, kecuali apa yang kekal daripada umur ini perempuan yang tua. Wasara hatta atal Madinah Baitul Muqaddis, dan berjalanlah Nabi sehingga sampai ia akan Madinah di Baitul Muqaddis. Kemudian sampailah Nabi ke Baitul Muqaddis Madinah. Jadi kemarin kan kita dengar bahwasannya Nabi di perjalanan itu kan singgah di beberapa tempat. Pertama beliau singgah di